Ada orang WA ke saya itu, Ustadz, boleh enggak saya nanya? Tanya apa Pak? Kenapa ya di kampung saya itu kalau ada orang azan anjing tuh nangis? Mana ada anjing nangis, kata saya. Itu dia bunyi nyaut panggilan azan Pak Ustadz. Bukan. Terus kenapa dia bunyi? Anjing bunyi karena dia melihat setan lari sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing. Maka setan tuh dia melihat setan lari sejauh-jauhnya sampai tidak lagi kedengaran suara azan. Tapi kalau yang azannya nyaring, kalau yang azan tuh tadi aki-aki, umur 80 tahun, gigi tinggal satu, udah satu goyang pula. Azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, kata setan, kau serius nggak nih? Kalau serius aku mau lari. Kalau cuman gurau-gurau nggak usah lah. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau sampai bisa meleleh menangis air mata, bagus. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sampai saking nyaringnya dia istighfar, terbangun bininya. Astagfirullahalazim. Bang, abang nangis kenapa? Banyak dosa aku deh. Dosa apa bang? Dosa bercinta dulu. Kita kan langsung nikah, ndak pakai bercinta. Bukan dengan kau. Sebelum kau ada 27. Apa? Nah, setelah perbanyak istighfar, lalu berjanjilah kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nama masjidnya Al-Muttaqin. Allah berfirman, jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka insyaallah kita yang salat subuh di masjid ini di akhirat kelak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rakaataini qabla subhi, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, maka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan kalau kita sholat qabliyah subuh tertinggal atau terlambat, itu boleh diqodok, diganti bagi yang sudah terbiasa sholat qabliyah subuh. Misalkan nanti ketika sholat subuh kesiangan, masbuk sholat subuhnya, maka qabliyah subuhnya boleh diqodok, diganti. Tapi saran saya gantinya di rumah saja, jangan di masjid. Takutnya kawan kita yang tidak mendengar ceramah ini, yang belum ngaji, dikiranya kita ba'diyah subuh. Ini kenapa nih Pak Haji ini, kata dia, habis subuh kok ada sholat ba'diyah. Nampaknya sudah
tertular aliran sesat. Nah, ini saya jelaskan supaya tidak ada lagi di antara kita yang saling mencurigai. Boleh diqodok salat qobliyah subuh kalau memang kita tidak sengaja tertinggal. Karena keutamaan salat subuh ini luar biasa. Siapa yang salat isya berjamaah, kata Rasulullah, maka dia seakan-akan telah salat setengah malam, salat tahajud setengah malam. Lalu siapa yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat tahajud sepanjang malam. Maka luar biasa salat subuh ini. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, ada seorang sahabat Nabi itu bernama Abdullah Ummi Maktum. Siapa namanya, Pak? Yang kedengaran tumnya aja. Abdullah Ummi Maktum. Dia itu dorir. Dorir itu buta. Lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, ana dorir. Saya ini buta. Terus rumah saya jauh. Lalu kalau hujan jalan becek. Terus boleh enggak saya sholatnya itu di rumah saja? Nabi terdiam. Lalu beliau bersabda, atasma'un nada? Apakah kau dengar suara azan dari rumahmu? Naam, sami'tu. Ya, ku dengar. Fa'ajib, kata Nabi, ke masjid. Orang yang buta, jauh rumahnya, kedengaran suara azan dari masjid, ke masjid, kata Nabi. Apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid, tidak ke masjid. Nah, inilah yang kata Nabi, la yantahiyanna, siapa yang sholat masih di rumah, la uharriqonna alaihim buyutahum, ku bakar nanti rumahnya, kata Nabi. Andai kata Nabi masih hidup sekarang, bertambah titik api di Ketapang, karena masih banyak yang sholat di rumah. Betul? Kenapa betul? Salah itu Pak Ustadz. Kami ini semuanya sudah sholat berjamaah di masjid. Coba lihat, subuh aja begini ramainya, apalagi zuhur. Tidak yakin pula dari bunyinya ini. Ada tuh anak-anak muda tuh punya komunitas, pakai jaket, ditulis di belakang, pejuang subuh. Kalau subuh memang ramai luar biasa, tapi pas zuhur tidak ada dia. Kalian kok zuhur tidak ada? Kami subuh aja Pak Ustaz. Nah, inilah dia, salat subuh ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Lalu Abdullah Ummi Maktum ini dia ke masjid, Pak, terus ke masjid setelah mendengar sabda Rasulullah itu, ke masjid. Suatu hari beliau terjatuh dalam perjalanannya, lalu kotor bajunya. Beliau berdiri lagi, pulang. Nah, setelah pulang itu dia berangkat lagi, karena kebiasaan Abdullah Ummi Maktum ini sekitar setengah jam sebelum azan dia sudah ke masjid, Pak. Lalu berangkat lagi, berjalan lagi, perjalanan yang kedua jatuh lagi, balik lagi, ganti kain sarung. Lalu jalan lagi, jalan yang ketiga. Ketika dia mau jatuh, tiba-tiba ada seorang anak muda menyambutnya sehingga dia tidak terjatuh dan diantarkannya ke masjid. Lalu ketika sampai di depan pintu masjid, kata anak muda, kakek, karena dia sudah tua, saya hanya ngantar sampai di sini saja. Loh, kenapa tidak sekalian sholat subuh berjamaah? Tidak, saya nanti aja. Ya udah. Dia, si Abdullah Ummi Maktum ini tidak tahu siapa yang ngantar. Kata si anak muda, kakek, mulai hari ini kakek ke masjid, saya jemput, saya antar. Gitu. Oh gitu, iya. Jadi setiap hari, Pak, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nggak nanya nih Abdullah Ummi Maktum ini siapa. Begitu hari ketiga, dia pun mulai curiga. Kenapa orang ini hanya ngantar sampai depan masjid, sedangkan dia tidak mau ke masjid? Wahai anak muda, kau ini siapa sebenarnya? Kata dia, aku hanyalah orang yang ingin menolong kau ke masjid. Aku ingin tahu kau ini siapa. Aku tidak mau memberitahu.
Kata Abdullah Ummi Maktum, wallahi, demi Allah, kalau kau tidak mau memberitahu siapa dirimu, aku tidak mau lagi kau antar jemput ke masjid. Aku mau jalan sendiri. Kata anak muda ini, aku adalah iblis. Makin kaget Abdullah Ummi Maktum, terkejut dia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana ada iblis itu berbuat baik. Tidak mungkin iblis setan itu berbuat baik mengantar jemput orang sholat. Lalu iblis pun menjelaskan, wahai Abdullah Ummi Maktum, ketika kau pertama kali berangkat ke masjid, akulah yang membuat kau terjatuh di jalan. Begitu kau terjatuh di jalan, kulihat seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupikir kau akan gagal berangkat ke masjid. Ternyata begitu kau pulang, kau berangkat lagi. Kubuat lagi kau jatuh. Begitu kau jatuh yang kedua, kulihat seluruh dosa keluargamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kau mau jatuh yang ketiga, aku khawatir Allah akan mengampuni seluruh dosa orang yang ada di kampungmu. Aku tidak rela, kata iblis, maka aku tahan kau dari jatuh, supaya dosa orang di kampungmu tidak semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Kata Abdullah Ummi Maktum, oh begitu. Jadi mulai hari ini saya tidak mau lagi diantar sama kau. Itu, Pak, pahalanya luar biasa. Makanya bapak jangan baru gerimis sedikit udah tidak ke masjid. Kalah sama Abdullah Ummi Maktum, kalah bapak sama rokok. Loh, apa hubungannya Pak Ustadz sholat sama rokok? Bapak kalau mau beli rokok biar tengah malam buta, hujan, mau tuh dia beli ke warung. Giliran mau ke masjid baru gerimis sedikit, ini nampaknya nanti aku ni flu nih. La ilaha illallah, ditertawakan bapak sama Abdullah Ummi Maktum itu. Makanya kata Nabi, man tatahhara fi buyutihi, siapa yang berwudu di rumahnya. Ini fadilahnya Pak, salat berjamaah di masjid. Man tatahhara fi buyutihi, siapa yang berwudu di rumahnya, summa masya ilal masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid, kanat khotwatahu ihdahuma, maka langkah kaki pertama Allah hitung menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah kedua Allah angkat derajat, langkah ketiga hapus dosa, langkah keempat angkat derajat, langkah kelima hapus dosa, langkah keenam angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat. Begitu Allah menghitung setiap langkah kaki orang yang berangkat menuju masjid. Saya tidak jalan kaki Pak Ustadz, saya pakai motor. Tetesan bensinnya Allah hitung. Makin jauh pakai motor, makin banyak pahalanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Sekecil apapun, sebesar debu saja kau berbuat baik, Allah balas, apalagi setetes bensin. Saya tidak pakai motor Pak Ustadz, saya pakai sepeda. Apa tuh kalau sepeda ini namanya? Engkol. Oh, sama dengan bahasa sama, engkol. Saya pakai sepeda Pak Ustadz, tiap engkolnya dihitung oleh Allah. Saya tidak pakai sepeda Pak Ustadz, saya numpang. Ada yang numpang? Tumpangannya Allah hitung. Saya tidak numpang Pak Ustadz, payah betul kau mau ke masjid. Pokoknya mau ke masjid pakai apapun, Allah hitung menghapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Maka sesungguhnya sholat berjamaah di masjid ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ketika beliau sakit pun digotong oleh Sayyidina Abu Bakar untuk ke masjid. Padahal itu Rasulullah, dosanya sudah dijamin Allah ampuni kalau ada.
Sudah dijamin masuk surga. Tapi lihat sholatnya Pak, kalau tahajud saja sampai bengkak kakinya nih. Saya tahu di Ketapang juga banyak yang bengkak kakinya. Asam urat. Ya masing-masing lah urusannya. Rasulullah pernah sholat tahajud bengkak kakinya. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ya abang kan sudah dijamin masuk surga. Betul, sudah dijamin dosanya Allah ampuni. Iya. Kalau sholat jangan gitu-gitu amat sih bang, si amat aja nggak begitu. Apa jawab Rasulullah? Ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Itu panggilan kesayangan Nabi kepada istrinya. Ini bapak boleh amalkan, ini sunnah. Memanggil mesra dengan istri itu sunnah. Ustadz, boleh enggak saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Menyenangkan hati istri itu berpahala. Jangan istri kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Ngamuklah dia. Kata Rasulullah, ya Humairah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai yang pipinya putih kemerah-merahan, apakah saya tidak senang kalau saya oleh Allah dikasih gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, makin diampuni, makin banyak sujud saya. Oh, kalau kita yang dapat jaminan ampun, bubar sembahyang. Yang tidak ada jaminan ampun aja banyak yang tidak sholat. Betul? Mudah-mudahan ini tidak betul sebenarnya. Subuh aja begini ramainya. Tiap subuh gini ramainya Pak? Atau subuh ini aja? Masya Allah. Ibu, bapak, kalau nanti mau cari menantu, lihatlah mau ndak dia sholat subuh. Ke masjid ndak dia. Bahkan harus dites dulu tuh jadi cari menantu. Ibu silahkan mau cari menantu yang kaya, silahkan. Silahkan cari menantu yang pangkatnya tinggi. Silahkan cari menantu yang pendidikannya tinggi. Tapi lihat sholat enggak dia. Kalau dia enggak sholat, biar pangkatnya tinggi, sekolahnya tinggi, duitnya banyak, tapi enggak sholat, demi Allah sengsara anak ibu. Kenapa? Allah Tuhannya saja dia dustai, dia tipu, dia bohongi, apalagi anak kita. Makanya dites dulu nanti kalau ada 3 misalkan calon mantu ibu tuh yang mau melamar anak gadis ibu, dites dulu. Di sini kan banyak ustadz. Ini imam kita Ustadz Fahri, nanti dites tuh. Ibu katanya mau terima calon menantu. Iya Ustadz Fahri, bisa tolong diteskan 3-3-nya ini? Bisa. Ada 3-3-nya Bu? Ada. Silakan nanti dia datang ke rumah saya. Datang yang pertama. Nama kau siapa? Nama saya Torik Pak. Baca wassama iwat Torik. Wassama iwat Torik. Wa ma adraka ma Torik. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 65 nilainya. Maju yang kedua. Nama kau siapa? Nama saya Anas Pak. Baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 70. Coba yang ketiga maju. Siapa namanya? Nama saya Imron Pak. Baca Ali Imron. Panjang itu Pak Ustadz katanya. Maaf Pak Ustadz, nama saya memang Imron, tapi panggilan sehari-hari kulhu Pak Ustadz. Baca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu dia dites. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Apa namanya tuh kalau orang pepatah orang Melayu dulu, beli Cina buta. Cina buta disuruh beli barang,
Ya berapa ini? Nggak tahu dia tuh di dalam karung Cina kucingnya itu bagus apa tidak, pokoknya beli aja, asal eong-eong dah beli aja. Jangan sampai seperti itu, nanti ibu bapak akan menyesal karena punya menantu yang tidak sholat. Dia tidak akan mendoakan bapak ibu kalau esok lusa meninggal dunia. Bahkan ada ini secara hukum kita negara, kalau ada orang kaya punya anak satu perempuan, satu-satunya anak nih perempuan, nikah misalkan dengan Ustadz Fahri, tapi udah nikah ya? Oh baru sekali, masih ada 3 kursi kosong. Ada anak gadis, anak orang kaya, anak satu-satunya tunggal, adalah seorang laki-laki menikah dengan dia. Kalau orang tuanya meninggal, itu harta langsung jatuh ke suaminya. Itu saya pernah dulu ditawari begitu, Pak. Hatoli kata dia, itu ada anak orang kaya, itu dia cuma satu anaknya, perempuan. Bagus kau nikah sama dia, kata dia. Nanti mati bapaknya, hartanya ke kamu semua, kata dia. La ilaha illallah. Itu niat yang tidak betul, niat yang tidak lurus. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita ini sholat berjamaah di masjid, terutama bapak-bapaknya. Ibu-ibu sholat berjamaah di masjid gimana Pak Ustadz? Kata Rasulullah, perempuan itu sebaiknya sholat di rumah. Tapi kalaupun dia mau ke masjid, jangan kalian larang. Gimana asbabul wurudnya hadis ini Pak Ustadz? Sebab-sebab Rasulullah ucapkan. Dulu di zaman Rasulullah itu perempuan sholat sama Pak seperti ini. Nah Rasulullah itu kalau jadi imam, ayatnya dilihat dulu jamaahnya. Kalau jamaahnya ini banyak yang tua, yang udah diintai-intai sakaratul maut, itu ayatnya agak pendek. Nah, tapi kalau dilihatnya banyak anak muda, ayatnya agak panjang. Itu kebiasaan Rasulullah, ngimam tuh agak panjang ayatnya. Tetapi ketika Rasulullah menjadi imam, terdengar suara bayi menangis. Rasulullah tahu ibunya ada di belakang, sedang bermakmum dengan Rasulullah. Rasulullah memendekkan bacaan sholatnya, ayat surahnya. Begitu selesai sholat, Rasulullah bersabda, perempuan sebaiknya sholat di rumah. Nah, tafsirnya bagaimana? Kalau di rumah itu masih ada pekerjaan yang belum selesai, anak belum disusui, makanan untuk suami dan anak-anak belum siap, anak-anak masih banyak yang mau berangkat ke sekolah, maka kata Nabi sebaiknya di rumah saja. Tapi kalaupun mereka mau ke masjid, semua udah beres, silakan kata Nabi. Gitu Pak, bukan langsung dilarang, tidak boleh ke masjid, tidak begitu. Mereka juga ingin mendapatkan keutamaan yang sama dari sholat berjamaah bersama kita ini. Nah, tapi bapak-bapak, kalau memang betul mengaku umat Nabi Muhammad, sholatnya berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan sampai cuma anaknya saja yang disuruh ke masjid. Ini subuh-subuh ini saya tidak lihat anak-anak di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan yang akan datang ramai anak-anak di masjid ini. Karena kata Muhammad Al-Fatih, panglima perang, penakluk kota Konstantinopel, kalau masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat di masjid, bersyukurlah karena 30 tahun akan datang, itulah dia pengurus masjidnya. Dan khawatirlah kalau masjid sudah sepi dari anak kecil, berarti 30 tahun akan datang masjid itu akan sepi, buka cuma seminggu sekali, hari Jumat buka jam 11, tutup buka Jumat jam 1, buka lagi Jumat depan. Tidak ada pengurus masjidnya. Nah, makanya anak kecil di masjid itu jangan disuruh pulang Pak. Bersyukur kita. Tapi kan anak kecil ini apa ya, pongah apa? Gurau. Anak kecil ini gurau di masjid Pak Ustadz. Ya namanya juga anak kecil gurau, wajar. Yang tidak wajar tuh udah tua gurau, udah beruban masih lari-lari. Nah itu ada tiang dekat, antukkan palanya ke situ. Bagaimana? Ini harus semua kerjasama. Namanya juga kita mendidik anak-anak kita harus jadi orang yang sabar. Anak-anak, nanti Pak Imam jangan langsung as-sholatu jami'ah kalau banyak anak-anaknya ya.
Anak-anak, rapikan sopnya, luruskan, sholatnya jangan gurau. Kita akan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari diingatkan begitu, maka akan tertanam di otak mereka, sholat jangan gurau, sholat jangan gurau, sholat jangan gurau, sholat jangan gurau. Kalaupun nanti ada teman sebelahnya gurau, sholat jangan gurau, sholat. Paling dia singgung-singgung aja gitu. Dan minta tolong kerja sama ibu-ibu. Anaknya tuh dipesan berangkat mau ke masjid, nak pergi kau ke masjid sama bapakmu, jangan gurau di masjid ya nak. Iya mak. Coba hari Minggu nanti ibu pergi ke gereja, lihat di gereja ada ndak anak kecil gurau? Hampir tidak ada, karena setiap hari Minggu dipesan sama ibunya, nah ini hari Minggu kita akan menghadap Tuhan, nanti di gereja jangan gurau ya. Iya mak. Tertanam di otaknya di gereja jangan gurau, di gereja jangan gurau. Ini tidak ibu pesan dengan anak, salah. Anaknya ini pak kejar-kejaran di rumah. Ibunya ini apa namanya nih? Ibu. Pusing kepalanya. Kata dia, nak jangan kejar-kejaran di rumah, cobalah ke masjid. Itu kan omongan yang salah. Jangan kejar-kejaran di rumah, cobalah di masjid. Oh gitu mak. Iya, pergi ke masjid. Pergilah dia ke masjid. Di masjid kejar-kejaran lah dia. Ini omongan yang salah. Kejar-kejaran Pak Imam di masjid, ini darah tinggi, jantungan. Melihat anak gurau kejar-kejaran, naik darah tingginya. Kalian jangan gurau di masjid. Mati tergeletak. Kebetulan mereka bawa HP, dipoto, masukkannya ke Facebook. Pak Imam mati tergeletak. Siapa yang salah itu? Kita yang salah. Kenapa mereka itu kita usir dari masjid? Sampai akhirnya dia ngomong, bro, kita di masjid kena marah mulu ya, kata dia. Iya guys. Jadi gimana? Udah kita main game aja lah, nembak musuh yang tak mati-mati, sampai tua dia tidak ke masjid. Nah inilah anak-anak kita ini pak sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya anggap ini udah generasi selamat. Di zaman-zaman kita tidak banyak godaan, handphone belum begitu banyak, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram belum ada. Telegram ada. Sekarang anak-anak kita banyak godaannya. Belum lagi game online dan sebagainya. Bersyukur masih ada anak-anak kita ini mau ke masjid. Jangan sampai kita menyesal 20 tahun yang akan datang karena anak-anak kita tidak ke masjid, tidak sholat mereka itu. Ibu, bapak kalau punya anak yang rajin sholat, sejuk hati orang tua. Makanya kita diajarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, berdoa minta anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh, yang sejuk dipandang mata. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak sudah pakai sarung, sudah pakai baju koko, sudah pakai peci, bawa Al-Quran. Mak, adik mau sholat berjamaah di masjid. Sejuk enggak hati orang tua itu pak? Sejuk. Nah itu anak yang soleha. Kalau istri yang soleha, sejuk juga kita mandangnya pak. Iza ra'aita ilaiha sarrotka, kata Nabi. Istri yang solehah itu kalau kau pandang, tenang hati kita. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah saya pandang dia. Tenang hati bapak, tenang Pak Ustadz. Bini bapak, bukan bini kawan saya. Itu melintang otaknya itu. Nah nanti manajemen masjid usahakan nanti yang azan itu tidak lagi aki-aki. Yang aki-aki itu pensiun aja azan. Karena kadang orang tidak mau ke masjid ini bukan karena dia tidak mau ke masjid pak. Banyak sebab, banyak faktor. Di antaranya faktor muazzin.
Azannya itu khawatir orang dengarnya. Ini dia azan selesai enggak nih kata orang. Yang azan aki-aki umur 80 tahun, gigi tinggal satu, udah satu goyang. Ini pengalaman saya waktu di Jakarta. Rumah saya dengan masjid musola surau itu sekitar 50 meter. Ada seorang aki-aki itu semangat tinggi kalau sholat berjamaah 5 waktu. Tapi maunya dia yang azan 5 waktu itu, Pak. 5 menit lagi mau azan, udah ditunggunya mikrofon. Semangat tinggi azan, tapi salah. Ini yang orang tidak suka. Azan dia, masuk waktu, langsung diambilnya mikrofon, azan dia. Semangat tinggi, tapi salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ditambahnya pula akbar di belakangnya. Coba ibu nanti kalau punya anak izin dulu sama Pak Imam. Pak Imam, boleh enggak kalau anak saya jadi muazin yang azan di masjid ini? Bisa anak ibu azan. Nih, piagam penghargaan juara azan, juara 1 lomba azan tingkat kecamatan. Oh iyalah kata dia, silakan azan. Diambil mikrofon sama anak muda ini, anak ibu ini, azanlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing. Sampai bunyi anjing itu. Pernah enggak Bapak dengar anjing bunyi pas azan? Nah, ada orang WA ke saya itu, Ustadz, boleh enggak saya nanya? Tanya apa Pak? Kenapa ya di kampung saya itu kalau ada orang azan, anjing tuh nangis? Mana ada anjing nangis, kata saya. Itu dia bunyi nyaut panggilan azan Pak Ustadz. Bukan. Terus kenapa dia bunyi? Anjing bunyi karena dia melihat setan lari sampai terkentut-kentut. Begitu hadisnya menjelaskan, hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 608. Apa kata Nabi? Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk salat, wa adbarus syaitanu walahu duratun, maka setan akan lari sampai terkentut-kentut. Duratun bahasa Arab artinya kentutnya itu bunyi. Kalau kentutnya tidak bunyi, fusaun. Nah, lain bahasa Arabnya. Kentut bunyi, duratun. Kentut tidak bunyi, fusaun. Walaupun kentut tidak bunyi, baunya lebih luar biasa. Dan tidak ada yang ngaku biasanya. Coba. Untuk ngetes kejujuran orang tuh bisa dari kentutnya, Pak. Orang yang jujur kalau kentut ngaku. Orang yang sial kentut maunya keluar angin tapi ampasnya ikut. Nah, itu orang yang sial namanya. Orang yang kreatif kentutnya dalam air. Kelubuk. Ah, itu kreatif. Enggak boleh bahas kentut. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Nah, jadi begitu azan berkumandang, setan itu dia lari sejauh-jauhnya, dan anjing adalah binatang yang bisa melihat setan. Oh, anjing bisa melihat setan Pak Ustadz? Bisa. Saya ingin Pak Ustadz melihat setan pakai mata anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing. Maka setan tuh dia melihat setan lari sejauh-jauhnya sampai tidak lagi kedengaran suara azan. Tapi kalau yang azannya nyaring, kalau yang azan tuh tadi aki-aki, umur 80 tahun, gigi tinggal satu, udah satu goyang pula. Azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, kata setan, kau serius nggak nih? Kalau serius aku mau lari. Kalau cuman gurau-gurau nggak usah lah. Nah, ini anak-anak kita. Makanya dia
diberikan, diajak ke masjid supaya sholat berjamaah. Ibu-ibu tuh bisa dia. Ibu, Bu, ada ndak suaminya yang masih sholat di rumah? Ada. Suami ibu lah itu ya. Jujur dia nih. Luar biasa jamaah Masjid Al-Muttaqin ini. Kalau ada yang masih sholat di rumah, Bu, usir dia. Usir ke masjid. Usir ke masjid. Bang, ke masjid bang. Kalau ibu yang nyuruh insya Allah bisa dia. Bang, ke masjid bang. Kau kalau tidak ke masjid nanti sakit, kena stroke, makan tidak kusuapi bang. Wah, takut dia. Ini kalau cuman anak-anaknya yang nyuruh mana bisa. Malah anaknya aja yang disuruhnya ke masjid. Dia di teras rumah ngerokok aja pakai kolor aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak ke masjid, nak ke masjid, ke masjid. Bapak nak ke masjid, bapak udah dewasa. Anaknya aja yang disuruh ke masjid. Maka jangan heran anak kecil di masjid ramai, ayahnya ndak ada. Itu perwakilan aja. Ayahmu kemana? Kata saya. Udah saya tanya itu. Kami perwakilan aja Pak Ustadz. Nah, ibu yang lebih parah, alhamdulillah, ibu-ibu masih mau suaminya sholat 5 waktu walaupun di rumah. Yang lebih parah lagi, sholat 5 waktu pun tidak. Sholatnya cuma seminggu sekali. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustadz, suami saya mau dia sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat Pak Ustadz. Kenapa cuma sholat Jumat? Alhamdulillah Pak Ustadz, seminggu sekali. Itu tetangga sebelah setahun 2 kali. Sholatnya dul-dulan, Idul Fitri dengan Idul Adha. Kata yang setahun 2 kali masih mending saya setahun 2 kali. Itu tidak pernah sholat sama sekali. Kalau urusan akhirat tuh melihatnya ke atas bukan ke bawah. Kakek itu udah tua tapi sholat berjamaahnya tidak pernah dia tinggal. Kenapa saya yang muda tidak? Mestinya begitu contohnya. Itu sebapak yang sibuknya luar biasa, bisnisnya kemana-mana, tapi masih sempat sholat berjamaah di masjid. Kenapa saya yang tidak begitu sibuk tidak bisa macam dia? Mestinya begitu contohnya, bukan makin ke bawah. Kecuali urusan dunia, lihatnya ke bawah. Unzur ila man huwa asfala minka, kata Nabi. Kalau dalam urusan dunia, lihat orang tuh ke bawah, supaya timbul rasa syukur kepada Allah. Bapak punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil. Tetangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah kita punya motor. Tetangga kita cuma punya sepeda, kemana-mana ngengkol aja. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga kita stroke, bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang stroke, alhamdulillah masih hidup. Tetangga kita kemarin mati tidak balik lagi. Nah, dalam urusan dunia kita mencontohnya ke bawah. Makanya ibu bapak, malulah kita kepada Rasulullah kalau sampai kita mengaku Islam padahal dosa kita tidak dijamin diampuni, tidak ada jaminan masuk surga, tapi kita masih ogah-ogahan, malas-malasan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau untuk anak-anak muda masih tidak ke masjid dia, saya masih besar harapan. Mungkin di hari tuanya akan bertobat dia. Tapi ini kalau bapak-bapak yang sudah diintai-intai malaikat maut ini masih tidak mau ke masjid juga, dengan cara apa lagi Allah harus mengingatkan kita, Pak? Ya Pak ya? Pak? Oi. Siap sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Insya Allah. Karena luar biasa ini, Pak Ustadz, saya ini mau sebenarnya sholat di masjid. Kenapa tidak ke masjid? Malas saya Pak Ustadz ke masjid itu. Kenapa malas? Imamnya itu loh Pak Ustadz. Nah, ini faktor imam lagi ternyata orang tidak ke masjid. Kalau tadi faktor muazin, ada lagi faktor imam. Kenapa imamnya? Imamnya macam itu Pak Ustadz, tidak suka saya ke masjid. Kenapa imamnya? Kalau dia ngimam tuh Pak Ustadz lebih banyak batuknya dari ayatnya Pak Ustadz. Soalnya yang imam itulah aki-aki ini tidak mau pensiun dia. Mentang-mentang baru balik dari umroh, dari haji, pakai peci haji, tidak mau jadi makmum, maunya jadi imam.
Ini saya cerita di kampung saya, Pak. Di kampung saya. Di kampung siapa, Pak? Iya. Itu dia baru balik dari pergi haji, ndak mau dia jadi makmum itu. Malah kalau ndak dipanggil hajinya ndak nyaut dia. Pak Long gitu, pakai Pak Long kan anak Pak Long dari mana Pak Long? Ndak bunyi dia. Pak Long dari mana? Hei, haji, tahu ndak? Haji. Ada juga orang yang begitu rupanya. Pergi haji itu supaya dapat gelar haji, bukan karena mencari ridha Allah. Nggak mau dia ke masjid itu kalau dia nggak ngimam. Makanya pernah orang diduluin sama orang dia ngimam tuh, Pak. Dilihatnya udah diduluin, orang udah mulai sholat, balik lagi dia, Pak. Bang, kenapa abang pula balik lagi? Itu orang udah duluin abang, kata dia ngimam. Nggak mau saya, pokoknya abang ini kan haji, baru balik dari haji mabrur, kata dia. La ilaha illallah. Di masjid itu kalau ada anak muda, ini macam Ustadz Fahri tadi ya, betul namanya Fahri? Masih muda, ganteng, macam saya lah. Sayangnya saya ini udah nikah, Bu, sama macam Ustadz Fahri. Jadi ibu jangan ada yang kecewa ya. Masih banyak ustadz-ustadz yang lain. Kalau di masjid itu ada yang muda, terus hafal Quran banyak, bacaannya fasih, itu yang harusnya jadi imam. Tapi dia belum nikah, Pak Ustadz. Kata siapa jadi imam harus syaratnya nikah. Coba buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ditulis oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Ada 14 urutan jadi imam. Urutan pertama adalah pemimpin. Jadi kalau di sini desa apa di sini? Desa Kauman. Mestinya Pak Kades imam subuh di sini. Ada Pak Kadesnya? Oh, lurah. Ada Pak lurahnya sini? Di rumah, enggak berjamaah dia ke masjid. Nanti bakar rumahnya. Enggak. Oh, masjid lain. Harus husnuzon ya, baik sangka. Tapi Pak lurah enggak ada, Pak Ustadz. Imam rotib. Naik turun yang kedua imam rotib, imam tetap. Makanya imam itu dipilih oleh jamaah. Pak, Bapak jadi imam tetap di sini ya, kami sepakat semuanya, dipilih. Kalau udah tidak layak, rapat lagi, musyawarah lagi, Bapak ini nampaknya harus dikudeta. Kudeta tak berdarah. Tidak layak ngimam, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Kasihan makmum kan, baca ayat lambat. Nah, nikah itu urutannya nomor 14, terakhir. Kalau dia bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya, fasih bacaannya, dia yang jadi imam. Tapi dia belum nikah. Pak Haji, dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 30 juz. Kau sudah 4 kali nikah, qul huwallah pun dah hafal. Majulah dia jadi imam. Jadi orang ternyata tidak mau ke masjid itu faktor imam. Lambat. Maklumlah yang imam tu yang sudah sakaratul maut rupanya. Lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam minggu pula tu. Anak-anak muda itu kan maunya cepat. Malam minggu solat isya, lambat baca Maliki Yaumiddin sampai di ujung waladhdallin. Didatangi sama anak muda. Amin. Maksudnya jangan lama-lama. Kami ini mau malam mingguan, kata dia. Kami tidak bisa imamnya begitu, Pak Ustadz. Kami maunya imam yang metal. Kami kan anak muda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Gitu maunya kami. Ini alhamdulillah. Kami malah khawatir, Pak Ustadz, ini selesai enggak sholat kita ini. Tapi semuanya ini dimusyawarahkan. Pak, ini ada anak kita baru lulus keluar dari pondok pesantren, hafal Al-Quran, fasih bacaannya, kita angkat saja dia jadi imam. Gitu, Pak. Orang pun semangat. Kalau sudah lambat baca Quran, baca ayat, nanti orang sholat jadi milih-milih.
Apalagi kalau sholat tarawih lambat. Orang lihat jadwal dulu dia. Nah, siapa imam kita malam ini ya? Tengok. Ternyata yang imam Pak Junaidi. Kita masjid sana aja. Misalnya kalau ada Pak Junaidi di sini. Hah? Oh ini. Oh ini Pak Junaidi namanya. Oh yang di belakang. Nih Pak Junaidi lambat lah imamnya, kita masjid sana aja. Begitu dilihat besoknya, siapa imam malam ini, kata anak muda, Pak Selamat. Ini imamku nih, kata dia. Baca Fatihahnya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Salat harus ada tumak ninah, berhenti sejenak, namanya tumak ninah, berhenti sejenak. Mazhab Syafi'i wajib. Kalau tidak tumak ninah, tidak sah salatnya. Gitu dia. Jangan juga terlalu panjang, kasihan makmum. Ada ini satu riwayat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya, Bu? Man. Yang kedengaran ujung-ujungnya aja, pangkalnya bunyi orang kumur-kumur aja. Maaf Bu, walaupun Ibu jauh di belakang dan saya agak kesulitan membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Tapi kalau lihat di sini nampaknya nenek-nenek semua. Ibu-ibu tetap harus saya ajak ngomong. Karena kalau tidak diajak ngomong khawatir dia ngomong sendiri. Ini masih pandemi, barang-barang serba naik, minyak naik, telur naik, bawang naik, yang turun cuma celana. Nah, namanya siapa Bu tadi? Udah lupa udah. Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini Pak, jadi makmum. Satu hari dia jadi makmum. Yang imam siapa? Yang imam adalah Ibnu Abbas, anaknya Umar bin Khattab. Jadi imam. Begitu selesai Fatihah, habis sholat Isya, Abdullah bin Umar baca ayat panjang. Lalu Qatadah bin Nu'man mufarroqoh. Mufarroqoh itu keluar dari shaf, sholat sendiri dia. Ini kelamaan baca ayat, keluarlah. Jadi ternyata ada juga sahabat Nabi model begitu. Kalau dia tidak kuat, keluar dari shaf, Pak. Kalau gitu boleh kami lakukan? Boleh. Apalagi kalau musafir macam saya nih boleh. Kalau sholat maghrib aja ayatnya sudah ayat surat Yasin misalkan, keluar aja. Nah lalu ketika Abdullah bin Umar jadi imam, ayatnya panjang, ada makmum Qatadah bin Nu'man mufarroqoh keluar dari shaf. Lalu ada yang lapor selesai sholat, ada yang lapor kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ya kau tahu enggak? Tadi ketika kau jadi imam, Qatadah bin Nu'man tuh keluar dia. Dia tidak suka nampaknya kau jadi imam. Mendengar gitu dilapor sama Rasulullah, Pak. Wahai Rasulullah, saya tidak terima. Kenapa? Ini Qatadah bin Nu'man sudah kemasukan aliran sesat dia. Kenapa? Ketika saya jadi imam, dia mufarroqoh keluar dari shaf, tidak mau dia berjamaah bermakmum dengan saya. Gitu? Iya. Panggil Qatadah bin Nu'man. Panggil. Wahai Qatadah, labaika wahai Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Betul yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar ini? Kau memisahkan diri dari shaf solat berjamaah, kau jadi solat sendiri di belakang? Betul wahai Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Wahai Rasulullah, aku ini petani. Dari pagi sampai sore aku kerja mencari nafkah untuk anak istriku. Siang aku sudah letih luar biasa wahai Rasulullah. Ketika aku solat berjamaah, Abdullah bin Umar membaca ayat yang begitu panjang, aku rasanya ngantuk yang luar biasa wahai Rasulullah. Makanya aku pilih mufarroqoh, aku sholat sendiri di belakang. Lalu siapa kira-kira yang dimarahi oleh Rasulullah? Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan sholatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum tidak sama kekuatannya. Ini jangan mentang-mentang sudah diangkat jadi imam lupa daratan.
Sholat Isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata makmum, oh Yasin, duduk dulu kita. Ternyata cuma satu ayat, Allahu Akbar. Nah, jadi imam harus tahu keadaan makmum. Nah, seperti Ustadz Fahri tadi ini sepertinya tahu dia keadaan makmum. Banyak orang tua sholat subuh pula, kita ada kajian setelah sholat subuh, maka dipendekkan itu lebih bijak. Jelas Pak? Nah, gitu dia Pak. Jangan semau-maunya kita. Ada juga orang merasa banyak hafalan, apalagi ada tamu, dia ingin menunjukkan bahwa dia banyak hafal Quran. Ada yang model begitu. Tapi ini di kampung saya Pak, di kampung saya. Di kampung saya. Di kampung siapa Pak? Ini saya cerita di kampung saya. Masya Allah. Inilah pentingnya sholat berjamaah. Dan yang paling rajin, paling top, paling senang mengajak orang sholat berjamaah ke masjid itu jamaah tablik. Nah ini Pak, bapak depan saya ini nampaknya jamaah tablik. Dari gaya-gayanya, sorbannya gitu. Saya pernah ikut keluar 3 hari, khuruj jamaah tablik dulu. Tapi karena kesibukan sudah jarang udah. Itu jamaah tablik Pak. Kalau dibandingkan dengan saya ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Saya menceramahi orang yang sudah baik. Orang yang sudah di masjid saya ceramahi. Jamaah tablik enggak. Preman di pasar diceramahinya. Yang tatonya ular kobra itu. Oh, makanya begitu dia lagi enak-enak di pasar, preman itu ditepuk sama jamaah tablik tatonya. Kenapa kau tidak sholat? Jangan ajak-ajak aku, kata dia. Jangan ajak-ajak aku, kau tidak tahu aku adalah preman yang paling ditakuti di pasar. Oh gitu ya Pak ya. Jangan marah Pak ya. Nih dikasihnya minyak wangi Pak. Kasih minyak wangi. Jangan marah, kata dia, Pak. Kalau bapak tidak sholat, tidak apa-apa. Tapi nanti bapak mati tidak disembahyangkan. Oh, gitu? Iya. Kalau bapak mati karena selama hidup tidak pernah sholat, nanti bapak mati tidak kami sembahyangkan. Rupanya itu Pak berkesan di dalam otak dia. Merenung dia di meja caturnya itu. Kalau tidak sholat mati tidak disembahyangkan. Kalau tidak sholat mati tidak disembahyangkan. Datanglah temannya, bos, kenapa merenung nih bos? Ada masalah bos? Tadi ada tuh, kata dia, bapak-bapak nepuk saya. Dia bilang kalau tidak sholat nanti matinya kita tidak disembahyangkan. Aku jadi takut nih, kata dia. Jadi gimana? Ayolah coba kita datangi lagi bapak itu. Pak, kami mau Pak sembahyang, tapi nanti mati sholatkan ya Pak ya, kata dia. Makanya jangan heran kalau banyak yang bertato-tato itu masuk jamaah tablik. Waktu jadi preman, ular kobra. Begitu taubat, makin tua jadi cacing pita. Bagaimana tato orang yang bertobat Pak Ustadz perlu dihapus? Nah, tidak perlu. Cukup taubat saja, tidak perlu diambil setrika lalu disetrika. Nanti bebelok-belok lah ular tuh. Biarkan saja. Tapi nanti wuduknya tidak sah. Katanya air wuduk tidak masuk. Masuk. Seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, orang yang bertato sholatnya, wuduknya sah. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Yang sudah bertato biarkan saja, yang udah terlanjur. Tapi yang belum punya tato jangan bertato. Jangan lihat tangan kawan Pak. Mau diceknya pula aki-aki ini. Nah, jadi biarkan saja tato, tidak perlu dihapus, tidak perlu disetrika. Paling nanti malu kalau pergi umroh. Kalau pergi umroh tuh malu dia. Kenapa? Orang umroh kan harus buka baju. Umroh. Dia di depan, labbaik Allahumma labbaik. Orang di belakangnya melihat ular kobra, labbaik Allahumma labbaik. Takut. Nah, ibu bapak, rasanya ini ceramah yang paling panjang rasanya. Dari mulai gelap sampai terang sekarang. Alhamdulillah.
Tadi saya mulai ceramah itu jam 4.25, sekarang jam 5.25. Berarti udah 1 jam. Di mana-mana saya ceramah itu 1 jam, sesuai dengan air minum. Biasanya aqua botol 600 ml 60 menit. Oh, berarti udah lebih ya. Nggak nyampe ini 600 ml. Jadi ibu bapak hadirin yang saya hormati, kesimpulannya jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu ini. Terutama bapak-bapak, sholatlah berjamaah 5 waktu di masjid. Ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah An-Nisa. Itu surah An-Nisa bercerita tentang keluarga saja. Tapi lihat ayatnya ditutup dengan perintah sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir ilaiha. Perintahkan anak istrimu untuk sholat, kata Allah, dan sabarlah dalam mengerjakannya. Jadi sholat itu harus sabar, jangan terburu-buru. Macam ayam jumpa beras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang supaya terasa kehusyuannya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ini adalah masjid terakhir ya Pak. Masjid terakhir, saya sudah 4 hari di Ketapang ini. Subuh, isya, subuh, isya, subuh, isya, dan berakhir di waktu subuh ini. Ini yang terakhir. Maksudnya bukan habis ini saya mati. Ini jadwal yang terakhir di Ketapang. Pagi ini sekitar jam 9 saya bersama tim Ustadz Hatoli official akan bertolak ke Teluk Batang, dilanjutkan ke Sukadana, terus besoknya baru langsung pulang ke Sambas. Meskipun mampir dulu di Kuburaya, masih ada 2 masjid. Saya ceramah keliling safari dakwah ini dapat jadwal 70 masjid. 70 masjid, ini baru tempat yang ke-47. Masih ada 23 masjid lagi. Tahun lalu saya dapat jadwal 47 Demam. Sekarang 70. Apakah saya mati setelah ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun saya mati hari ini setelah dakwah ini, mudah-mudahan saya matinya husnul khotimah. Jangan sekarang. Nantilah. Makanya masjid-masjid yang masih ngantri itu tiap hari berdoa dia, ya Allah sehatkanlah Ustadz Hatoli sampai selesai acara kami. Selesai acara kami terserahlah ya Allah. Gitu pula dia doakan kita kan. Nah, mudah-mudahan saya sehat. Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih hidup, alhamdulillah, berarti masih bisa beramal. Kalau hari ini kita meninggal, alhamdulillah, berarti tidak berbuat dosa lagi. Saya ini hampir tiap hari berbuat dosa. Dosa kecil lah terutama ini, melihat aurat, biasanya ada amoy lewat depan mata kita. Apalagi pas saya lagi nyetir mobil, serba salah. Mau dilihat berdosa, tidak dilihat jarang-jarang dapat. Dan juga hafalan Quran ini bisa hilang kalau melihat aurat perempuan. Bingung saya gimana ini, lagi nyupir dilihat hilang hafalan. Gitu kan, tidak dilihat, masa nyupirnya nunduk. Jadi akhirnya saya lihat sikit-sikit aja, ngintip. Kata kawan saya, Ustadz saya aja yang nyupir, kau tidak takut hilang hafalan kau? Tidak ada hafalan saya Pak Ustadz. Inilah saatnya, kata dia. Nah ibu bapak, kalau dosa itu ada tingkatannya. Ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Kalau dosa kecil seperti melihat aurat, melihat yang dilarang oleh Allah, insya Allah dengan berwudu gugur dari mata itu dosa-dosa. Ada dosa yang sedang, seperti pulang dari sholat Jumat ngambil sendal orang. Nah, itu sedang dosanya itu. Maka secara tobatnya harus banyak-banyak istighfar, kembalikan sendalnya. Tapi kalau sudah dosa besar, membunuh, berzina, minum minuman keras, itu harus taubat sudah. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat sampai akhir hayat kita tiba nanti. Dan dengan sholat itu nanti kelak di akhirat akan menolong kita, sehingga kita semuanya bisa berkumpul kembali, tidak hanya di dunia ini, tapi kumpul lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau selama lebih kurang 4 hari saya berada di Ketapang ini,
ada ucapan, omongan, kelakuan kami dari tim Safari Dakwah yang tidak berkenan di hati, khususnya kepada Pak Edi dan rekan-rekan yang sudah memfasilitasi segala kegiatan kami, makan kami, penginapan kami. Ada ucapan, omongan, kelakuan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati. Saya atas nama pribadi dan tim Safari Dakwah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan kami? Dah selesai. Gitu dia cara minta maaf. Jangan nanti nyari lagi di akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan melaporkan ke Pak Polisi. Saya ini bukan Ustadz ekstrim, tapi Ustadz es krim, lembut, sejuk, dan manis. Ibu-ibu kalau beli manggis, jangan lupa singgah di Kota Bata. Kalau ibu ada yang bilang saya ini manis, berarti ibu salah pakai kacamata. Bicara politik memanglah payah, bicara hukum banyak yang mengeluh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.